Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah yang dibalut dengan nuansa mistis dan mencekam, tentang seorang pemuda bernama Rian yang terpaksa menempuh jalan pesugihan kalong wewe demi menyelamatkan usahanya yang hampir bangkrut. Tapi kekayaan yang ia dapat ternyata harus dibayar dengan darah dan nyawa. Jangan skip, karena cerita ini penuh pelajaran berharga dan akhir yang tak terduga. Langsung saja kita mulai ceritanya. Rian duduk menyendiri di sudut lapaknya yang kini tampak seperti bangunan tak berpenghuni. Matahari sore menggantung lesu di ufuk barat, mewarnai suasana pasar dengan semburat jingga yang muram. Namun tak ada pembeli, tak ada suara tawar-menawar, tak ada langkah kaki yang mendekat. Hanya kesunyian yang menemani. Lapaknya lengang, bahkan lebih sunyi dari kuburan. Beberapa keranjang buah yang dulu tersusun rapi kini dibiarkan terbuka. Buah pisang mulai berbintik hitam, semangka terbelah menebar aroma asam, dan apel-apel merah mengerut, sebagian bahkan sudah dilubangi ulat. Lalat-lalat hijau berdengung di udara, hinggap seenaknya di permukaan buah yang membusuk, tak diusir, seolah Rian pun telah menyerah pada keadaan. Angin sore yang biasanya membawa riuh pasar, kini hanya meniup debu dan bau anyir dari buah-buahan yang tak laku. Di sekitar Rian, pedagang lain masih tampak sibuk, meski tak seramai biasanya, namun hanya lapaknya yang benar-benar mati. Tak ada lagi senyum pelanggan, tak ada lagi tawa anak-anak yang memilih jeruk atau melon. Yang ada hanyalah keheningan menyakitkan, dan perasaan ditinggalkan yang menggerogoti batinnya. Padahal, sebulan yang lalu, ia merasa berada di puncak dunia. Ia bangga menjadi pedagang muda yang paling mencolok di pasar itu. Lapaknya tak pernah sepi. Buah-buah segarnya selalu diserbu pembeli. Jeruk-jeruknya manis, semangkanya renyah, apelnya mengkilap seperti baru dipetik dari pohon. Tak heran jika pelanggan berdatangan silih berganti, bahkan mulai bertanya, "Mas, buka cabang di pasar seberang, dong." Keberhasilannya menjadi buah bibir. Ia bahkan pernah diwawancarai untuk konten YouTube oleh salah satu food blogger lokal. Namun semua itu kini tinggal kenangan. Entah mengapa, semuanya berubah begitu cepat. Seolah ada kutukan yang menempel padanya. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, pelanggan-pelanggan mulai menghilang. Bukan karena harga atau pelayanan, tapi karena buahnya mulai menunjukkan keanehan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa pelanggan mengeluh bahwa buah yang baru mereka beli sudah busuk keesokan harinya. Lebih parah lagi, ada yang marah karena menemukan ulat putih menggeliat dari dalam semangka. Beberapa testimoni buruk tersebar cepat di media sosial. Nama Rian yang dulu dielu-elukan, kini berubah jadi bahan peringatan. Jangan beli buah di sana. Jijik. Ia mencoba memperbaiki kualitas dagangannya. Memesan buah dari supplier yang berbeda, menyemprot rak dengan disinfektan, bahkan mengganti keranjang. Tapi semuanya sia-sia. Buah-buah itu tetap cepat busuk, dan seolah menarik hama dari entah mana. Bisnisnya tenggelam seperti kapal bocor yang tak bisa diselamatkan. Suatu malam, saat ia pulang dengan wajah lesu dan tubuh letih membawa sisa keranjang buah yang nyaris tak tersentuh, ia melihat ayahnya sudah duduk di teras rumah. Di tangan ayahnya ada sebatang rokok kretek yang masih menyala, asapnya mengepul perlahan ke udara. Tatapan ayahnya tajam. Matanya yang tua memancarkan kekecewaan yang dalam. "Dagang aja gak becus," gumam ayahnya tanpa menyapa. "Mau makan apa kalau nanti punya istri? Mau terus jadi beban orang tua?" Kalimat itu menusuk. Lebih pedih daripada teriakan pelanggan. Lebih menyakitkan daripada kerugian dagang. Kata-kata ayahnya seperti belati yang menancap lurus ke jantungnya. Rian tidak menjawab. Lidahnya keluh. Ia hanya menunduk, menahan gemuruh di dadanya, lalu masuk kamar dan mengunci pintu. Di balik pintu, ia terduduk di lantai, memeluk lutut, dan menangis tanpa suara. Ia membenci dirinya. Ia membenci kegagalannya. Tapi lebih dari itu, ia merasa hancur sebagai seorang laki-laki yang seharusnya bisa diandalkan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata ayahnya terus berputar di kepalanya, seperti gema tak berujung. Ia tahu, sang ayah tidak membenci, tapi kecewa. Dan bagi Rian, kekecewaan ayah lebih menyakitkan dari hinaan orang lain. Harga dirinya luluh lantak. Keesokan paginya, ia duduk di warung kopi ujung pasar, menatap kosong ke gelas kopi hitam yang tak disentuh. Ia memutar otak. Ia berpikir keras, mencari celah. Tapi yang ada hanya tembok gelap.
Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Dan di sanalah, ia bertemu Ijul. Teman semasa SMA yang dulu terkenal sebagai anak bandel, tapi selalu punya uang banyak, walau tak jelas kerjanya apa. Ijul duduk di meja sebelah, mengenali Rian, dan langsung nyengir. Rian. Wah, lama gak ketemu. Gimana usaha buahnya? Tanyanya santai. Rian hanya menghela napas panjang, lalu bercerita. Dari awal yang manis, sampai kehancuran yang pahit. Ijul mendengarkan dengan serius, sambil sesekali mengangguk dan menyeruput kopinya. Setelah Rian selesai, Ijul mencondongkan badan, lalu bicara pelan. Bro, kamu pernah dengar kalong wewe? Rian mengerutkan dahi. Ia mengira Ijul hanya sedang bercanda. Kalong? Maksud lo, kelelawar? Ijul tersenyum tipis, tapi matanya serius. Bukan sembarang kelelawar. Ini makhluk gaib, bro. Namanya kalong wewe. Wujudnya serem, kayak kelelawar raksasa. Mukanya perempuan tua, rambut panjang, matanya merah. Tapi katanya sakti banget. Bisa bikin usaha lo naik gila-gilaan. Rian menyipitkan mata, mencoba mencerna. Jadi, lo nyaranin gue main pesugihan? Tanyanya ragu. Ijul tidak langsung menjawab. Ia menyandarkan tubuh ke kursi plastik warung, menatap langit yang mulai gelap. Gue gak nyuruh. Gue cuma cerita. Tapi lo sendiri yang bilang lo butuh jalan keluar, kan? Hening sesaat. Suara motor dan obrolan pengunjung warung lain terdengar samar. Akhirnya, Rian bertanya pelan, emang caranya gimana? Ijul menoleh. Ritual. Bawa sesajen ke tempat tertentu. Biasanya di Gua Hitam, dekat hutan kota sebelah. Gue bisa bawa lo ke sana. Tapi, ada syaratnya. Rian mengangguk pelan. Syarat? Ijul menunduk, suaranya makin lirih. Tumbal darah. Biasanya anak kecil. Tapi gak sembarang anak. Harus sedarah, anak kandung, keponakan, adik. Pokoknya yang masih ada darahmu. Darah Rian terasa dingin mendengar itu. Ia langsung teringat pada keponakannya, Tegar, anak dari kakaknya yang tinggal di kampung. Bocah polos yang sering mengiriminya pesan suara, bercerita soal sekolah dan cita-cita ingin jadi tentara. Masih kelas 3 SD. Terlalu kejam, gumam Rian. Ijul cepat-cepat menimpali, gak langsung, bro. Lo bisa mulai dengan ritualnya dulu. Kasih sesajen, panggil kalong wewe, minta bantuan. Dia bakal bantu. Tapi tumbal diminta belakangan. Kalau lo udah yakin. Rian terdiam. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ia takut kehilangan segalanya, harga diri, kepercayaan ayahnya, masa depan. Di sisi lain, ia tak yakin bisa mengorbankan siapapun. Tapi dalam hatinya, ketakutan akan kegagalan jauh lebih nyata dari rasa bersalah yang masih samar. Malam harinya, ia memutuskan. Dengan gemetar, ia menghubungi Ijul dan berkata singkat, ayo. 2 malam kemudian, mereka berangkat. Langit mendung, bulan tersembunyi di balik awan. Ijul menjemput Rian dengan motor, lalu mereka melaju ke arah utara kota, menuju sebuah kawasan hutan yang sudah lama dikenal angker. Setelah melewati jalan aspal berlubang dan gang sempit, motor berhenti di sebuah jalan tanah. Di ujungnya, hanya tampak gelap. Kita jalan kaki dari sini, kata Ijul, lalu menyerahkan satu keranjang kecil berisi sesajen, kelapa hijau yang sudah dikupas, bunga kantil, kemenyan, serta botol kecil berisi darah ayam hitam. Hati-hati bawaannya. Jangan tumpah, ujar Ijul, lalu menyalakan senter dari ponselnya. Mereka menyusuri jalan setapak yang makin lama makin menyempit. Suara malam terdengar jelas, jangkrik, serangga, dan sesuatu yang kadang bergerak di balik semak. Rian beberapa kali menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengawasi. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah area terbuka. Di hadapan mereka terbentang mulut gua kecil yang gelap dan sempit, ditutupi akar-akar pohon dan lumut hitam. Aroma tanah basah dan kemenyan samar mulai menusuk hidung. Ini dia, gua hitam, bisik Ijul. Jangan banyak bicara. Ikuti apa yang gue bilang. Di depan mulut goa, Ijul menyiapkan sesajen.
Kelapa dibelah, airnya disiram ke tanah. Bunga kantil ditebarkan mengelilingi tempat duduk Rian. Darah ayam dituangkan sedikit ke atas batu pipih, sementara kemenyan dibakar perlahan hingga asap putih mengepul tebal ke udara. Ijul mengeluarkan selembar daun lontar dari plastik. Di atasnya tertulis aksara Jawa kuno, hitam legam. Ia menyerahkannya pada Rian. Baca mantra ini pelan-pelan. Jangan salah, katanya. Tangan Rian gemetar saat memegangnya. Tapi ia patuh. Ia membaca dengan suara bergetar, terbata-bata, lidahnya kaku. Udara di sekitarnya terasa menegang, seperti ada tekanan dari segala arah. Ketika mantra selesai dibaca dan asap kemenyan mulai semakin pekat, tiba-tiba terdengar wos. Suara kepakan sayap besar dari dalam goa. Angin dingin menyapu wajah mereka. Rian mundur satu langkah, tapi Ijul mencengkeram lengannya. Jangan lari, bisiknya tegas. Dari kegelapan, keluar sosok yang tak pernah dibayangkan Rian sebelumnya. Seekor kelelawar raksasa, setinggi truk, dengan sayap selebar pohon beringin. Di bagian kepala, wajah perempuan tua muncul, berambut panjang acak-acakan, kulit keriput, dan mata merah menyala. Giginya runcing, menjulur ke bawah, namun ia tidak membuka mulut. Suara itu, serak, dalam, dan bergema, muncul langsung di kepala Rian. Kau memanggilku. Kau butuh kekayaan, kejayaan, kekuatan. Tapi semua ada harganya. Rian tak bisa bicara. Tubuhnya beku, napasnya tercekat. Berikan sesajenmu. Dan suatu saat berikan darah keturunanmu. Maka perjanjian selesai. Jangan pernah ingkar atau nyawamu yang akan kuambil. Ijul mendorong Rian maju. Dengan tangan gemetar, Rian meletakkan seluruh sesajen di hadapan kalong wewe. Darah ayam di batu menguap, lalu hilang. Kemenyan padam sendiri. Dalam sekejap, makhluk itu lenyap seperti kabut di telan malam. Udara kembali sunyi. Hanya suara daun kering bergeser oleh angin. Ijul menepuk pundak Rian. Selesai. Sekarang tinggal tunggu keajaiban. Dan keajaiban itu datang esok harinya. Pagi harinya, Rian bangun lebih cepat dari biasanya. Udara terasa lebih segar, dan entah kenapa, hatinya terasa ringan. Seolah beban yang selama ini menindih dadanya perlahan menghilang. Ia bahkan sempat mengira semuanya hanya mimpi. Tapi saat melangkah ke lapaknya di pasar, keajaiban pertama langsung menyambutnya. Keranjang buah yang semalam ia tinggalkan dengan lesu, yang isinya sudah setengah membusuk, tiba-tiba tampak segar kembali. Jeruknya mengkilap, apel berwarna cerah, semangka terlihat baru dipetik. Bahkan ada aroma manis samar yang entah datang dari mana. Ia memeriksa satu persatu. Tak ada busuk. Tak ada ulat. Rian nyaris tidak percaya. Namun keanehan tak berhenti di situ. Baru saja ia membuka lapak, satu persatu pembeli mulai berdatangan. Awalnya hanya 2 atau 3 orang, tapi dalam 1 jam, lapaknya sudah dikerumuni. Orang-orang antre, menawar, membeli dalam jumlah besar. Beberapa bahkan minta diantar ke rumah karena tak sanggup membawa sendiri. Ia tak sempat duduk. Berkeringat, kewalahan, tapi juga senang luar biasa. Hari itu, ia pulang dengan keranjang kosong dan dompet tebal. Dan hari-hari berikutnya, lapaknya tidak pernah sepi. Bahkan lebih ramai daripada saat masa kejayaannya dulu. Pelanggan baru berdatangan, katanya mereka mendengar dari temannya, dari tetangganya, atau dari media sosial. Ada yang khusus datang dari luar kota hanya untuk membeli buah ajaib dari Rian. Bahkan seorang pengusaha catering besar pernah memborong hampir semua stoknya dalam satu pagi. Buah-buah Rian disebut-sebut tidak biasa. Rasanya manis tapi segar alami. Tidak pernah cepat busuk. Seolah ada kesaktian yang menempel padanya. 1 minggu setelah ritual, ia membeli kulkas besar untuk menyimpan stok buah tambahan. 2 minggu kemudian, ia sewa lapak kedua di pasar sebelah. Sebulan kemudian, ia membeli motor baru, tunai. Helm barunya mengilap, dan senyum ayahnya saat melihat itu adalah senyum yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Bapak bangga sama kamu, Yan," kata ayahnya pelan, malam itu di teras rumah. "Ternyata kamu bisa juga berdiri sendiri." Rian hanya tersenyum kecil sambil menatap langit. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang mengendap.
Sebuah kebenaran pahit yang tidak bisa ia katakan pada siapapun. Ia tahu, semua ini bukan karena kerja keras semata. Ada perjanjian gelap yang menyertai setiap rupiah yang masuk ke sakunya. Dan rasa bersalah itu mulai tumbuh, ketika malam-malam berikutnya, mimpi buruk mulai datang. Dalam tidur lelapnya, Rian mulai melihat bayangan Kalong Wewe. Awalnya hanya sekilas, siluet kelelawar besar terbang di atas rumahnya. Tapi makin lama, mimpi itu makin jelas. Ia terbangun suatu malam, mendapati tubuhnya basah oleh keringat, dan jantungnya berdegup liar. Dalam mimpi terakhir, Kalong Wewe berdiri di samping tempat tidurnya. Wajahnya lebih jelas daripada sebelumnya. Mulutnya menganga, mengeluarkan suara berat yang mengguncang kepala. Sudah saatnya darah pertamamu. Rian terbangun dengan tubuh menggigil. Tangannya gemetar saat membuka pesan di ponsel. Dan tepat pagi itu, ia mendapat telepon dari kampung. Ibunya menangis di ujung sana. Tegar hilang, Yan. Tadi subuh, pintu depan rumah kebuka. Gak ada jejak. Polisi udah cari, tapi... Ia tak perlu bertanya. Ia tak perlu menunggu kepastian. Dalam hati, ia tahu, perjanjian itu mulai menagih janji. Sejak kabar hilangnya Tegar, dagangannya justru makin laris. Tak masuk akal. Buah-buahnya seolah tak habis-habis. Bahkan di hari saat banyak lapak tutup karena hujan, pembeli tetap berdatangan padanya. Ia mulai mengirim buah ke toko oleh-oleh, mengisi warung-warung kecil di kota sebelah. Dalam 2 bulan, ia membeli mobil pickup bekas, lalu mengecatnya dengan logo Buah Segar Rian. Dari luar, ia seperti pemuda sukses idaman. Tapi dari dalam, jiwanya hancur perlahan. Setiap malam, ia bermimpi melihat Tegar. Bocah itu berdiri di tengah ladang buah yang membusuk, matanya penuh air mata, memanggil namanya. Om, tolongin Tegar dingin di sini. Rian mulai jarang tidur. Wajahnya pucat. Lingkar hitam di bawah matanya makin jelas. Tapi di siang hari, ia tetap tersenyum pada pelanggan. Tetap memberi bonus buah pada langganan tetap. Tetap pura-pura kuat. Namun Kalong Wewe tak membiarkannya tenang. 3 bulan setelah Tegar hilang, makhluk itu datang lagi dalam mimpinya. Kali ini lebih dekat. Nafasnya terasa di wajah Rian. Tumbal kedua, sebelum bulan mati berikutnya. Atau nyawamu akan kuambil. Rian ingin menolak. Ia ingin berhenti. Tapi ia takut. Ia tahu. Kalong Wewe bukan makhluk yang bisa ditipu. Ia bukan legenda. Ia nyata. Dan tumbalnya harus darah-sedarah. Keponakan satunya, Vira, anak adik perempuannya, tinggal di Bandung. Masih SD. Manis, ceria, dan sering mengirimkan video lucu ke grup keluarga. Hatinya menolak. Tapi ketakutan lebih besar dari rasa bersalah. Ia tak bertindak langsung. Ia tak berani berpikir jauh. Tapi 3 minggu kemudian, kabar datang, Vira hilang saat kegiatan camping sekolah. Guru-gurunya panik. Polisi turun tangan. Tapi tak ada jejak. Tak ada sinyal. Tak ada saksi. Rian pingsan saat mendengar kabar itu. Dan sejak saat itu, dunianya berubah menjadi horor nyata. Sejak Vira menghilang, hidup Rian tak pernah benar-benar sama. Meski lapaknya terus ramai, uang mengalir deras, dan usahanya kini memiliki 3 cabang di 2 kota berbeda, batinnya seperti dirantai oleh sesuatu yang tak kasat mata. Hari-harinya penuh sandiwara. Ia tersenyum palsu, menyapa pelanggan, melayani permintaan grosiran, tapi malam harinya ia berteriak dalam mimpi. Ia mulai melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. Di tengah hiruk-pikuk pasar, saat matahari sedang terik-teriknya, ia pernah melihat seorang anak kecil berdiri di pojok lapak. Anak itu menatapnya lama. Wajahnya pucat, bajunya kotor, dan tangannya memegang apel busuk yang meneteskan darah. Rian berkedip. Anak itu hilang. Lain hari, saat sedang menyusun buah di cabang keduanya, ia mencium bau amis darah dari keranjang melon. Ia periksa satu persatu, tak ada yang busuk. Tapi bau itu tetap ada, menusuk, dan membuatnya mual. Setiap kali melihat ke kaca, baik di rumah, mobil, atau etalase toko, selalu ada sosok yang muncul di belakangnya. Wajah Kalong Wewe, matanya merah menyala,
Rambutnya menjuntai basah seperti dijemur di darah. Ia mulai meragukan kenyataan. Mana yang nyata, mana yang mimpi. Kadang, ia mendengar suara tangisan anak-anak dari dalam gudang toko. Kadang, ia melihat anak kecil duduk di jok belakang mobil pikapnya, menatap kosong ke jalan. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Puncaknya terjadi suatu pagi, di tengah pasar. Rian sedang melayani pembeli, saat tiba-tiba tubuhnya limbung. Pandangannya buram. Suara pasar seperti menjauh. Ia mendengar kepakan sayap besar. Angin dingin menyapu lehernya. Lalu, gelap. Ia pingsan di tempat. Dalam mimpinya, atau mungkin penglihatannya, ia berada di tengah lautan buah yang membusuk. Jeruk-jeruk meledak, semangka pecah mengalirkan darah. Dari tumpukan itu, muncul tangan-tangan kecil, menggeliat seperti cacing, menarik tubuhnya masuk. Di tengah kehancuran itu, Kalong Wewe berdiri tegak. Wajahnya makin mengerikan. Mulutnya terbuka penuh, menunjukkan barisan gigi seperti jarum, dan dari tenggorokannya keluar suara yang menggema. Tumbal berikutnya bulan depan. Atau kamu yang akan jadi milikku. Rian terbangun di ruang klinik kecil, peluh membasahi tubuhnya. Dokter bilang itu hanya kelelahan. Tapi ia tahu, bukan itu. Ini lebih dari sekadar stres. Ini kutukan. Malam itu, ia pulang ke rumah besar yang baru dibelinya. Rumah itu mewah, 2 lantai, dengan garasi lapang dan taman kecil di depan. Tapi rasanya hampa. Sunyi. Seperti rumah kosong yang menunggu maut datang menjemput. Ia duduk di ruang tengah, memandangi tumpukan uang di meja. Banyak. Sangat banyak. Tapi dadanya sesak. Ia tidak bisa bernapas dengan bebas. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia membayangkan wajah Tegar dan Vira, lalu membayangkan berapa banyak anak lain yang harus menghilang agar usahanya tetap hidup. Air matanya jatuh. Di tengah tangisnya, Rian berteriak, "Cukup!" Dan malam itu juga, ia mengambil keputusan besar, kabur. Keesokan harinya, ia menjual semua asetnya secara cepat. Mobil, rumah, bahkan tokonya. Ia mengambil sebagian uang, lalu menyumbangkannya diam-diam ke panti asuhan dan rumah yatim. Lalu, ia menghilang dari kota. Tanpa pamit ke siapapun, Rian pergi ke sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur. Di sana, berdasarkan informasi dari kenalan lama, tinggal seorang kiai sepuh yang dikenal memahami ilmu gaib dan spiritual. Perjalanannya panjang dan melelahkan. Ia naik bus, ojek, jalan kaki. Tak membawa ponsel. Tak membawa identitas. Hanya satu tujuan, menebus dosa. Ia tiba di pesantren kecil yang sederhana. Disambut hangat oleh santri-santri muda. Kiai yang ia cari duduk di beranda, berjenggot putih, matanya tajam tapi teduh. Rian langsung bersimpuh. Menangis. Menceritakan segalanya tanpa menyembunyikan satupun. Kiai itu mendengarkan dalam diam. Lalu berkata pelan, "Kamu sudah berhutang darah. Tumbal yang kau beri tidak akan kembali. Mereka telah menjadi milik alam gaib. Tapi Allah Maha Pengampun. Jika kamu sungguh-sungguh bertaubat dan menerima akibatnya, perjanjian itu bisa diputus." Rian menggenggam tangannya. "Saya siap." Kiai itu mengangguk. "Tapi ingat, setelah ini, hidupmu tak akan kembali seperti dulu. Kau akan kehilangan segalanya. Tapi kau akan mendapat sesuatu yang lebih berharga, ketenangan jiwa." Mulai malam itu, hidup Rian berubah total. Ia tinggal di sebuah kamar kecil di belakang pesantren. Tidur beralaskan tikar, makan dari hasil kebun, dan membantu membersihkan halaman setiap pagi. Tak ada listrik, tak ada televisi, tak ada internet. Hanya suara adzan, bacaan Al-Quran, dan zikir malam. Setiap malam, Rian menangis dalam sujudnya. Ia berdoa, memohon ampun, menyebut nama Tegar dan Vira, berharap mereka tenang di alam lain. Ia pasrah. Ia tahu, penyesalan tak bisa mengubah masa lalu. Tapi ia ingin sisa hidupnya berarti, walau sekadar untuk menebus sebagian kecil dosanya. Namun Kalong Wewe tidak benar-benar pergi. Setiap malam Jumat, ia mendengar suara sayap besar di luar kamar.
Kadang ada bisikan pelan dari arah jendela. Air mata tak bisa membayar darah. Tapi Rian tidak lari lagi. Ia hanya diam, memejamkan mata, lalu terus berzikir sampai subuh. 3 tahun berlalu. Rian tak pernah kembali ke kota. Namanya perlahan dilupakan. Tak ada yang tahu keberadaannya. Hingga suatu pagi, warga pesantren menemukan tubuhnya membiru di dalam kamar. Di lehernya ada bekas cakaran tajam, dan di langit-langit kamar ada jejak hitam, seperti sayap yang baru saja mengepak. Di meja kecil samping tempat tidurnya, ada selembar catatan tangan, ditulis dengan pena hitam, dengan huruf-huruf terguncang. Aku menyesal. Aku bodoh. Jangan ulangi jalanku. Kekayaan yang bukan dari kerja keras, dibayar dengan darah. Cerita ini mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara pesugihan bukanlah berkah, melainkan kutukan yang menuntut pengorbanan jiwa dan darah. Tekanan dari keluarga seharusnya dijadikan dorongan untuk berjuang secara jujur, bukan alasan untuk menempuh jalan gelap. Sebab, jalan pintas menuju kekayaan seringkali hanya membawa penderitaan yang abadi, bukan kebahagiaan.